Salah satu keterangan dari produsen, bisa dikatakan produsen terbesar mobil di Indonesia, yaitu Toyota Astra Motor, yang mengatakan bahwa sebenarnya libur panjang Idul Fitri menjadi salah satu faktor utama anjloknya penjualan karena mengurangi jumlah hari kerja efektif dan aktivitas penjualan menurun. Tanggapannya mungkin boleh Bang Iqbal. Iya, memang ketika April itu kan kita liburnya Lebaran dan cuti bersama ya. Betul. Kemudian itu memang mempengaruhi pastinya aktivitas di produksi ya terutama. Dan di sisi lain juga kalau kita ingat kan momen Lebaran kemarin itu ya mungkin banyak orang yang juga saving ya dari libur akhir tahun. Makanya di akhir tahun pun juga nggak terjadi lonjakan ya. Tapi yang saya lihat memang faktor itu mungkin ada berpengaruh lah. Tapi saya tetap melihat faktor utamanya di daya beli masyarakat. Jadi masyarakat itu melihat ketidakpastian ke depan dan itu kan bisa terlihat di beberapa survei yang sudah dikeluarkan juga terkait keyakinan konsumen ya. Itu kan juga angkanya tidak baik-baik saja gitu. Jadi dan ya otomotif ini kan bukan apa ya, bukan barang yang rutin ya, Kang ya. Misalkan seperti pangan gitu ya. Saya tadi mencontohkan ya beberapa pangan di kita belanja gitu ya di minimarket itu nggak terasa, tahu-tahu naik gitu. Jadi kita bisa membandingkan satu produk, kita biasa beli berapa, naik jadi berapa. Jadi ketika kita biasanya mungkin belanja besar dalam misalkan 1 juta atau 2 juta, kok kuantiti yang kita dapat berkurang. Dan itu kebutuhan primer gitu. Nah, bagi yang sudah punya kendaraan, saya pribadi misalkan, niat untuk ganti pasti ada. Apalagi kan setelah namanya otomotif kan setelah apalagi sering dipakai mobil tuh 5 tahun syukur-syukur bisa diganti ya mungkin 10 tahun lah, motor mungkin 3 tahun habis cicilan rata-rata kan pengen ganti juga, tapi kan karena kita melihat ada prioritas lain jadi kita berpikir ya udah. Dan faktor suku bunga juga sih saya pikir masih mahal ya, jadi orang juga akhirnya saya nggak tahu dulu tuh mungkin lebih fleksibel ya untuk mendapatkan DP sekian terus dapat cicilan sekian gitu ya. Cuman sekarang saya lihat leasing juga lebih hati-hati ya Pak. Mungkin Kang Hendra juga lebih ketat sih. Iya lebih ketat untuk ngasih orang untuk bisa dapat pinjaman gitu sih. Ya, saya setuju juga berkaitan dengan itu. Jadinya kelas menengah juga di satu sisi mengalami tekanan, apa-apa makin mahal, tapi pendapatan juga stagnan. Bahkan yang terjadi adalah PHK begitu. PHK kan ini artinya ya nggak ada pendapatan sama sekali, sehingga mungkin ada potensi bahwa sebenarnya konsumen yang masih mampu untuk membeli kendaraan baru, tapi jadinya kayaknya mendingan mobil bekas aja deh yang harganya lebih terjangkau dan lebih pas di dompet, lebih bijaksana begitu secara finansial. Apakah memang sejauh ini itu juga fenomena yang terjadi? Ya Dina, jadi tahun lalu tuh sekitar bulan Juli ya, ada riset dari LPM UI. Datanya cukup menarik, jadi itu menjawab kenapa penjualan mobil di Indonesia tuh beberapa tahun terakhir turun. Nah, karena salah satunya adalah karena harga mobil itu terus naik kan, dari mulai misal dari bajanya naik, terus juga mungkin kurs rupiahnya juga naik, upah pekerjaannya naik ya kan, sedangkan pendapatan masyarakat itu relatif mungkin stagnan bahkan turun, apalagi kena PHK. Nah akhirnya itu nggak seimbang antara harga mobil dengan pendapatan masyarakat tuh ada jomplang jauh, jadinya akhirnya yang tadinya orang bisa menjangkau beli mobil akhirnya jadi bisa mengerem untuk beli mobil baru, akhirnya dia lebih milih untuk mobil second. Dan data itu menunjukkan bahwa penjualan mobil second tuh melonjak 3 kali lipat gitu. Itu data yang saya pikir sangat menarik sih, dan itu di lapangan pun kita sempat cek juga di beberapa reporter kita ya. Memang penjualan mobil bekas waktu itu trennya naik. Mungkin perlu dicek lagi. Saya rasa tahun ini juga pasti hal yang sama karena memang itu seperti berbanding lurus juga ketika penjualan mobil baru drop, second cenderung ada kenaikan itu sih. Oke, lagi fenomena preferensi konsumen dari mobil bensin menjadi mobil listrik karena dianggap ya secara operasional lebih murah, kemudian insentifnya juga banyak begitu. Yang akhirnya terbukti bahwa ada salah satu produsen mobil dengan produk utamanya adalah kendaraan listrik yang akhirnya menjadi memiliki penjualan terbesar kelima di Indonesia, mengalahkan merek-merek sebelumnya begitu. Apakah memang ini juga fenomena yang akhirnya mendorong bahwa penjualan mobil anjlok di bulan April? Mungkin Bang Iqbal. Iya, kalau ya sebenarnya kan kalau mobil listrik ini kan kalau kita lihat ya minimal teman-teman kita ya, itu kan hanya mereka mobil kedua, jadi bukan mobil yang utama. Mobil utamanya pasti tetap mobil yang bensin ya, karena
Kalau mobil listrik kita akan bicara soal infrastrukturnya juga kan pasti. SPKLU-nya sudah ready apa belum. Kalau di kantor ini sih udah ada ya, kita lihat di belakang tuh udah ada. Dan saya lihat beberapa gedung perkantoran di Jakarta kan sudah. Tapi kita nggak tahu kalau di daerah apakah sudah lengkap gitu. Bahkan di jalan tol pun saya rasa belum banyak ya infrastrukturnya gitu. Tapi kalau untuk dibilang beralih ya mungkin ada perubahan bagi sebagian orang, dan kita juga harus mengakui ada banyak kemudahan juga kan untuk mobil listrik ini di Jakarta misalkan itu nggak kena ganjil genap. Betul. Terus juga pajaknya juga lebih murah, terus juga konsumsi bahan bakar ya kalau misalkan dia pakai bensin juga ternyata lebih murah. Tapi yang menjadi persoalan adalah masih belum banyak populasinya kan. Jadi mereknya juga saya lihat kayak misalkan Hyundai ya masih di kelas yang sangat mahal ya istilahnya. Untuk kelas menengah, balik lagi ke kelas menengah itu mereka nggak punya. Terus ada merek lagi yang baru misalkan Neta ya Pak kalau nggak salah. Itu juga ternyata kewalahan juga ya di sini gitu ya untuk bertarung di pasar di Indonesia. Jadi banyak ya mobil listrik satu hal ya, dia mungkin bisa menjadi pilihan tapi kayaknya belum menjadi pilihan utama ya. Ya, memang kalau secara penjualan sih terus trennya meningkat ya, bahkan melonjak ya. Cuma memang kuenya itu masih kecil banget. Kalau mungkin market share-nya sekitar 5%. Dan walaupun ada penjualan di situ, jadi nggak akan mempengaruhi banget terhadap pasar gitu loh. Nanti mungkin ketika market share-nya udah 20%, 30%, ketika ada lonjakan penjualan mobil listrik ya pasti akan mempengaruhi penjualan sih. Gitu sih, saya pikir. Oke, kalau Kang Hendra dan Bang Iqbal beberapa hari terakhir ini buka media sosial begitu ya kan, kita kan banyak melihat fenomena PHK begitu. Yang sudah agak lama berjalan itu adalah tekstil, kemudian yang terbaru ini adalah elektronik. Nah, kalau akhirnya kondisi penjualan kendaraan bermotor baik roda 4 dan juga roda 2 di Indonesia terus berlangsung, apakah PHK juga ada potensi terjadi di industri otomotif kita yang merupakan tulang punggung bagi industri manufaktur Indonesia? Silakan. Itu suatu keniscayaan sih, karena tahun lalu saya pernah ngobrol sama salah satu bos lah, satu perusahaan otomotif di Indonesia. Dia bilang untuk bagian produksinya aja, untuk jam lembur aja udah mulai ada pengurangan jam lembur ya. Ini belum sampai tahap gimana pengurangan jam operasional normal ya, tapi jam lembur mereka yang biasanya jam lemburnya misalnya taruhlah 2 jam, mulai dikurangin jadi 1 jam. Artinya memang sudah ada penyesuaian produksi di situ. Nah ini kalaupun terus terjadi, pangsa pasar terus terjadi koreksi-koreksi terus, saya pikir itu bisa jadi suatu kepercayaan akan mengganggu jam produksi secara yang reguler gitu. Nanti ujung-ujungnya nanti ke pengurangan tenaga kerja sih. Gitu. Belum lagi ini sih sebenarnya kalau otomotif kan yang perunyam adalah dia banyak industri turunannya kan, misalkan untuk apalagi untuk beberapa produk kan kita lihat TKD ini udah sangat tinggi ya, udah sampai 85% bahkan ya kayak Toyota Innova ya itu kalau nggak salah udah 85%. 85% gitu. Jadi bisa dibayangkan kalau misalkan penjualan juga turun dan misalkan dia juga ekspor ya produk dia ekspor, ternyata pasar ekspornya juga terganggu ya pasti mau nggak mau akan ada pengurangan, mungkin bukan di industri utamanya di APM-nya ya Pak ya, bukan di produsennya tapi di rantai pasoknya itu sih sebenarnya yang saya nggak tahu. Saya pikir harusnya pemerintah sudah melihat ini ya, karena angka-angka ini kan bukan cuma angka-angka ya Pak sebenarnya. Jadi ini otomotif ini yang tadi Dina juga bilang bahwa dia salah satu tulang punggung di industri manufaktur, otomatis ya kontribusi manufaktur terhadap GDP juga besar. Berarti kan otomatis ketika ada gangguan penjualan seperti ini ya pasti akan ada efek ke PHK lagi gitu. Itu kan jalan paling gampang ya kalau PHK itu. Oke. Kalau gitu pemerintah harus apa sekarang Bang Iqbal? Mungkin apa ya Pak? Mungkin insentif atau seperti apa ya untuk kelas menengah berkaca dari tahun 2022 ya. Pasca Covid ya? Ya pasca Covid insentif subsidi untuk pembelian mobil atau PPN ditanggung pemerintah itu memang cukup efektif mendongkrak penjualan waktu itu. Sempat tembus 86.000 unit sebulan itu. Itu bahkan kayak mobil listrik lah. Mobil listrik kan juga banyak insentif ya. Insentif. Terus juga ya tahun ini motor listrik ya. Cuman kita belum sempat singgung ya soal. Cuma memang tantangannya gini Dina, di kondisi sekarang ini kan pemerintah lagi sedang masalah kas negara ini kan lagi sedang ada fokus-fokus lain. Kalau seandainya ada insentif ke kelas menengah, pertama sensitif ya. Itu ketika orang sudah dianggap mampu dapat potongan pajak, nah itu satu hal sensitif ya. Itu kalau yang mobil listrik itu hal yang lain lah itu. Tapi kalau misalnya mobil yang non listrik dikasih insentif seperti kayak pandemi COVID,
wah itu iya. memang tidak mudah karena itu sensitif banget untuk masalah penerimaan negara nanti dampaknya segala macam. Walaupun ada beberapa kajian katanya itu nanti dampaknya justru ke pajak akan ada peningkatan sih. Tapi tentu pemerintah saat ini nggak mau berisiko lah untuk mengambil kebijakan sifatnya ini ya tidak sensitif lah itu, tidak populis gitu kan. Oke, tapi kan sebenarnya kalau kita lihat bentuk insentif mungkin katakan terhadap kelompok menengah atau mungkin misalnya kelompok tertentu begitu. Yang diharapkan adalah multiplier effect-nya begitu. Mungkin tidak langsung terhadap kelompok menengahnya mungkin langsung terasa, tapi multiplier effect-nya ini mungkin orang jadi mampu beli mobil, tapi sebenarnya kan mobil ini kan bukan kebutuhan primer ya. Tapi di sisi lain saat bisa membeli mobil, penjualan mobil naik, orang dapat pekerjaan, kalau orang dapat pekerjaan, akhirnya ekonomi berlangsung. Gitu. Nah, sebenarnya dilihat dari pola ini, jadi sebenarnya apakah pemerintah punya kuasa untuk memperbaiki kondisi ini? Ya sebenarnya kalau kembali ke mengacu ke tahun 2019 ya waktu COVID itu, ya itu loh akhirnya kebijakan dari pemimpin tertinggi Presiden waktu itu Pak Jokowi kan langsung ngasih lah insentif. Nah, tergantung nih Pak Prabowo berani nggak untuk insentif. Ujungnya ke situ langsung. Karena ini satu hal yang gak sedap juga gitu kan. Iya, apalagi kan Presiden juga sedang banyak program kerakyatan. Kan Pak. Maksudnya yang itu menyasar ke menengah ke bawah gitu. Dan para produsen mobil pun saya sempat tanya juga apakah ini akan terulang lagi. Mereka pesimis karena ini adalah era pemerintahan baru yang mungkin butuh prioritas lah program-program yang sifatnya kerakyatan tadi itu. Benar. Gitu. Ya beda sih, udah beda rezim, beda prioritas kan. Misalkan motor listrik lah, kayak waktu itu kan Pak Budi Setiadi juga sempat cerita kan. Mereka udah produksi banyak gitu ya, ekspektasi orang kan mungkin wah motor listrik bisa jadi opsi nih gitu kan. Ternyata subsidinya begitu berganti pemerintah kan berhenti juga subsidi 7 juta itu. Gitu. Jadi harga motor listriknya mahal dan ya orang lebih memilih motor bensin sih. Dan bahkan juga akhirnya banyak orang yang menunggu-nunggu kepastian dari kebijakan insentif ini. Jadi orang nahan beli. Terus bagaimana? Kasihan produsen juga sih sebenarnya yang udah. Padahal produksi harus tetap berjalan. Saya nggak tahu tuh itu motornya gimana Pak. Di gudang semua. Tapi kalau dari akar masalahnya adalah masalah kenaikan harga mobil yang terus naik ya kan. Terus daya beli masyarakat stagnan bahkan turun. Ini akan terjadi gap terus. Nah ini gimana solusinya supaya harga mobil bisa ditekan, pendapatan masyarakat bisa dinaikin, jadi biar ketemu titik temu lah gitu. Iya benar sih. Ini yang jadi PR sih sebenarnya. Betul sekali, karena kekhawatiran berkaitan dengan PHK di industri otomotif ini bukan sesuatu yang cuma ditakutkan lagi, tapi sebenarnya sudah terjadi. Kalau kita lihat di grup Nissan Motor Co Ltd atau dari Nissan Group secara internasional sudah memutuskan untuk mem-PHK 20.000 orang karyawannya. Utamanya alasannya adalah berkaitan dengan performance dari penjualan kendaraan itu sendiri secara global begitu, dan salah satu yang terdampak juga adalah Indonesia. Ini sudah real, sudah terjadi. Bahkan ini adalah 20.000 ini adalah 15% dari total karyawan di Nissan Group secara global itu sendiri. Nah, apakah ke depannya kalau akhirnya pemerintah tidak melakukan apa-apa berkaitan dengan industri otomotif ini, atau mungkin insentif-insentif lain yang akhirnya berpengaruh sedikit banyak ke industri otomotif tidak dilakukan karena ya itu tadi ada fokus-fokus lain yang sebenarnya dianggap lebih strategis. Akhirnya otomotif jadi prioritas kedua, prioritas ketiga. Apakah dikhawatirkan bahwa kita akan mendengar berita-berita dari produsen-produsen terbesar di Indonesia akan terjadi PHK ribuan? Apakah pemberitaan redaksi CNBC Indonesia akan judul-judulnya akan serba gelap seperti itu? Jadi ya mungkin kami mencoba mengingatkan lagi sih bahwa sebenarnya otomotif itu bagian dari industri manufaktur ya, yang kontribusinya selama beberapa tahun ini memang industri manufaktur terhadap ekonomi itu trennya turun ya. Dari dulu di atas 20%, sekarang mungkin sudah 18%, artinya terjadi penurunan kontribusi sektor manufaktur. Nah, manufaktur yang paling kuat di Indonesia ya salah satunya otomotif. Nah, itu kalau seandainya memang tidak di backup sama pemerintah, ya itu saya pikir suatu hal yang mengkhawatirkan lah. Karena menyangkut tadi, kata Iqbal tadi, menyangkut jutaan orang pekerja, ribuan orang di sana kan. Dari mulai pembuat knalpot sampai membuat baut, mur, segala macam itu kan banyak ribuan orang gitu. Tambah lagi sekarang ada AI, ada otomasi, kemudian itu berpotensi untuk menambah jumlah PHK. Mungkin Pak Iqbal mau menambahkan sedikit, singkat saja. Otomasi kan tentu sebenarnya menambah produktivitas kan sebenarnya tujuannya. Tapi memang kalau untuk industri, saya teringat juga sih dalam obrolan dengan salah satu pejabat di kementerian, dia bilang sebenarnya kita tuh nggak usah terlalu bersaing di yang tinggi-tinggi lah, masalah AI, masalah apa gitu.
kita bisa bersaing di sesuatu yang bisa kita kontrol. Misalkan otomotif ini kan sebenarnya udah bertahun-tahun juga ya Pak, dari Jepang segala macam itu kan membangun. Jadi dari sisi SDM-nya juga sebenarnya nggak perlu sekolah yang tinggi-tinggi banget gitu. Misalkan SMK pun mereka sudah capable gitu loh. Cuma memang tinggal pemerintah PR-nya memperbaiki daya beli itu sih menurut saya yang ke depan. Yang lebih fundamental. Itu gitu ya. memang ke depan harus jadi PR sih. Baik.